Anda harus mulai sadar bahwa Anda mendolimi siapapun yang Anda tindas di situ, baik dia junior maupun orang lain. Open Mic ANB. Ustadz, beberapa waktu yang lalu itu sempat viral berita tentang wafatnya seorang dokter residen, ya, mahasiswa spesialis yang diisukan gitu karena stres, dibully oleh senior. Walaupun ya memang kan pihak kampus itu sudah memberikan statement resmi secara official bahwa itu tidak ada bully sama sekali. Nah, terlepas dari kasus yang ini, Ustaz, sebenarnya sempat dengar juga, Ustaz, isu selentingan-selentingan mengenai adanya senioritas di dunia kedokteran. Dalam hal ini mungkin mahasiswa kedokteran, Ustaz. Bahkan itu kisah-kisah yang mungkin di luar nalar gitu, Ustaz. Tapi memang itu biasanya out of the record ya, nggak dipublis dan yang, tapi itu kayak jadi rahasia umum aja, Ustaz, ketika kita punya keluarga yang dari orang kedokteran dan yang lain, itu mereka cerita ya memang begitu, itu wajar gitu ya. Jadi bahkan sampai ada yang kadang mobilnya dipakai senior berbulan-bulan, ada yang kadang mobil ini harus diisi oleh juniornya, ada kadang untuk urusan makanan, nih kamu beliin makanan nih untuk kita yang ada di ruangan ini. Dan hal-hal yang kadang bisa jauh lebih parah dari itu, di luar nalar. Dan junior kan tidak bisa ini, Ustaz, tidak bisa kayak nolak, maaf kakak senior, saya tidak mau mobil saya dipakai kamu, atau saya tidak mau, ini kan nggak ada urusan sama pendidikan saya tugas saya ini mengerjakan sesuai standar. Nah, emang tidak lulus ini, Ustaz, kalau dia berani bantah seperti itu. Nah, tanggapannya gimana, Ustaz, kalau memang itu nyata? Ya kita kan tidak berharap itu ada ya, Ustaz, ya. Cuman selentingan-selentingan itu bukan cuma sekali, Ustaz, mungkin bisa dua, bisa hampir kita dengar dari mereka-mereka yang ketika kita ngobrol dan mereka ada di dalam dunia itu gitu. Nah, itu gimana pandangan, Ustaz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terkadang ada sesuatu yang sebenarnya itu tindakan kurang ajar, tapi dianggap wajar ya. Dan itu membuktikan bahwasanya komunitas tersebut memang sudah rusak moralnya. Sehingga hal yang seharusnya itu dianggap sebagai pelanggaran sosial, tapi dianggap sebagai hal yang biasa. Ini bisa saja terjadi pada profesi A, profesi B, profesi C, dan yang lainnya. Yang bagi mereka punya kesadaran bahwasanya ini nggak benar, ini nggak baik, dia harusnya menolak, dia harusnya memerangi yang seperti ini. Jangan sampai ini jadi kebiasaan. Karena hal yang buruk kalau sudah jadi kebiasaan, itu akan jadi karakter yang susah berubah. Maka Nabi SAW mengingatkan berkaitan dengan masalah bohong, ya, masalah dusta. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Waspadalah dari tindakan, dari perbuatan bohong, dusta. Karena ini akan mengantarkan orang kepada tindakan fujur, tindakan durjana, tindakan keburukan. Dan al-fujur yahdi ilan nar. Dan perbuatan durjana, perbuatan keburukan akan mengantarkan orang kepada neraka. Wala yazalur rajulu yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Dan ada orang yang selalu memilih untuk berbohong. Wa yataharral kadzib, dia selalu memilih untuk bohong, hatta yuktaba indallahi kadzdzab, sampai kemudian dia dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Hal yang sama juga sangat mungkin terjadi pada orang yang terbiasa berbuat zalim. Dia ketika mendolimi si A, mendolimi si B, dan itu dia tidak waspadai, akhirnya itu jadi karakter. Sehingga dolim dianggap biasa. Kalau sudah jadi karakter, susah untuk berubah. Maka yang tadi dinyatakan, ini sudah hal yang biasa. Ini hal yang sebenarnya bukan hal yang biasa. Ini hal yang kita bisa sebut, saya boleh menggunakan kalimat kurang ajar, tapi dinyatakan sebagai hal yang wajar. Seharusnya kita hindari yang seperti itu. Maka jika sampai itu dianggap sebagai hal yang wajar, itu bukti nyata bahwa kita gagal untuk memberikan pendidikan moral. Bahkan sampai mereka yang menangani aspek kemanusiaan. Maka disinilah peran agama itu penting. Anda diajarkan agama mana yang boleh mendolimi orang lain. Dalam Islam jelas dilarang. Agama yang lain saya yakin dilarang. Karena yang namanya kezaliman tidak pernah dihalalkan dalam semua ajaran agama. Karena itu untuk semua praktek yang tadi disebutkan, minjem mobil juniornya selama sekian bulan nggak dikembalikan, kemudian memaksa junior untuk mentraktir makanan, lalu apalagi meminta junior untuk melayani A, melayani B, jemput anaknya dan seterusnya, yang sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Ini senior kan sudah dibayar.
Kamu ajari junior, kamu ajari murid-murid kamu, dia dibayar nggak? Dibayar. Sebagaimana saya punya dosen, saya punya guru, dan ketika saya kuliah saya bayar. Pembayaran itu, biaya itu kemudian dipakai untuk biaya pendidikan. Salah satunya adalah diberikan kepada tenaga pendidik. Mereka dapat bayaran. Dan bayaran ini terukur. Tapi ketika bayaran ini bagi mereka nggak cukup, dan dianggap saya kurang, maka dia bisa sampaikan melalui jalur yang tersedia. Artinya tidak kemudian dia mendolimi murid didiknya. Coba bayangkan, andaikan ini boleh terjadi di semua dunia pendidikan. Guru anak Anda di SD misalnya, kemudian dia menindas anak Anda. Kamu, SPP-mu berapa? Sekian. Saya cuma digaji per bulan sekian. Akhirnya anaknya dokter ini ya didolimi oleh gurunya. Kamu harus ngepel rumah saya, kamu harus melayani saya, dan seterusnya. Ridho nggak dia? Siapapun akan mengatakan nggak ridho. Anak saya dieksploitasi. Guru di pondok misalnya, dia merasa bayaran saya kurang, per bulan saya cuma dapat sekian. Akhirnya santri pondok ditindas. Kamu harus menjeti saya tiap hari, kemudian nyucikan baju saya. Saya yakin nanti orang tuanya nggak bakalan ridho. Maka hal yang sama juga ketika terjadi di dunia pendidikan, baik kedokteran maupun profesi yang lain, ini menunjukkan kalau mereka gagal dalam memahami masalah moral. Dan itu sebenarnya hakikatnya adalah kedoliman. Maka semua tindakan kedoliman semacam ini harus dibersihkan dari bumi Indonesia dan dari dunia ini. Karena itu jangan dilestarikan. Anda harus mulai sadar bahwa Anda mendolimi siapapun yang Anda tindas di situ, baik dia junior maupun orang lain. Dan ingat, kedoliman tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian menyangka bahwasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah akhirkan hukuman bagi mereka sampai datang hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Mungkin Anda tidak dihukum ketika di dunia, tapi ingat, hidup tidak sekali. Hidup ada yang kedua, di mana Allah akan mengadili semua hambanya. Kedzaliman sekecil apapun nanti akan dihisab di akhirat. Baik Ustaz, ini mohon maaf Ustaz ya sebelumnya kalau Ustaz tadi menggunakan kata-kata zolim. Jadi begini Ustaz, yang perlu dipahami Ustaz ya, dokter itu berbeda Ustaz dengan profesi yang lain. Kenapa? Mereka itu memang dari awal pendidikan itu disetting Ustaz agar memiliki mental yang kuat Ustaz. Karena mereka akan bekerja di bawah tekanan yang luar biasa Ustaz. Ini terlambat sekian detik Ustaz, hilang nyawa orang Ustaz. Nggak fokus saja mereka itu Ustaz, handle pasien dalam posisi darurat. Itu udah nyawa Ustaz. Artinya adalah mental bagi seorang dokter itu sangat penting. Maka harus digembleng Ustaz, mental-mental tadi. Harus siap dalam posisi-posisi tertekan, bisa fokus dan yang lain. Nah, kalau tadi Ustaz bahasakan itu zolim dan yang lain. Nah, sebenarnya Ustaz, tujuan tadi adalah bagian daripada melatih mental Ustaz. Jadi agar mereka siap dan kemudian agar ada semacam kepedulian ya. Jadi kalau dipahami bahwa itu untuk tujuan saling sikut, saling pijak antara senior memijak junior, enggak Ustaz. Itu justru agar mereka memiliki semacam jiwa korsa gitu saja. Jiwa kesatuan, kepedulian dengan yang lain. Nah, maka apakah hal-hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral atau mungkin tadi zolim? Padahal kan ini nggak ada Ustaz yang namanya. Masa iya dosen di dunia kedokteran senior tujuannya untuk jelek? Nggak ada Ustaz. Semua itu kita sayang sama junior Ustaz. Kita tuh pengen kamu itu ketika lulus mentalmu itu gitu loh. Bukan mental tahu yang nanti begitu ada pasien wah gelagapan, stres gitu. Gimana kamu ini dokter? Kan pasien tuh macam-macam Ustaz. Ada yang tugel tangannya Ustaz. Ada yang datang itu kupingnya udah hilang. Coba Ustaz kalau nggak kuat mentalnya, dalam posisi nanti belum lagi intimidasi dari keluarga pasien. Jadi tujuan tadi, terutama residen dan yang lain, itu untuk itu Ustaz. Masa mohon maaf Ustaz ya kalau Ustaz katakan tadi sampai levelnya zolim dan seterusnya, kayaknya kurang pantas gitu. Masa nggak bisa Ustaz kita bilang ya itu tujuan pendidikan yang baik Ustaz gitu. Itu gimana Ustaz? Baik, ada tujuan, ada proses menuju tujuan. Tujuan yang baik tidak boleh ditempuh dengan cara yang jahat. Kita sepakat itu. Ada banyak ilustrasi kalau kemudian orang bicara tujuan ya. Bahkan koruptor sekalipun, dia bisa saja menyatakan tujuan saya baik.
Kamu korupsi tujuannya apa? Ini masjid sebelah butuh dana wakaf, sementara kurang dananya. Saya dapat dari mana kalau nggak dari korupsi? Seorang maling yang dia ingin bersedekah, menderma kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Orang-orang kaya itu nggak pernah kok ngasih harta ke orang-orang miskin di sekitarnya. Maka terpaksa saya harus maling harta mereka biar bisa mendistribusikan harta yang mereka simpan kepada orang berhak di sekitarnya. Ini kalau kita bicara tujuan. Maka hanya sebatas fokus di tujuan yang baik tidak bisa membenarkan cara yang jahat. Kita sepakat dengan pendidikan disiplin, pendidikan apalagi misalnya kerja dalam tekanan, pendidikan selalu siaga untuk memberikan layanan, dan seterusnya. Kita sepakat ini. Baik, tapi sekarang kita buktikan, apakah ini betul terjadi? Ada banyak pasien terpampang di situ, buka praktek jam 9, pasien nunggu jam 8, dokter datang jam 10. Apa dosanya pasien dia harus nunggu dokter? Kalau kemudian kita sepakat dengan, ini dokter sudah pernah digembleng dengan pendidikan kedisiplinan. Dan nyatanya sebelumnya dia nggak ada kegiatan. Anggaplah misalnya, ini baru jam awal. Ya. Jam awal sesi pagi, jam 6. Dokter dari mana? Dari rumah. Berarti kan sebelumnya nggak ada kegiatan, nggak praktek apa, nggak memberikan layanan apa. Tapi dia telat datang. Pasien itu datang 1 jam sebelum antrian, sebelum dibuka. Tapi dokter datang 1 jam pasca dari jam yang tertera. Itukah hasil pendidikan disiplin? Kalau kita bicara realita ya. Dan nyatanya tujuan itu tidak tercapai kalau realita ini kita kaitkan dengan di sana ya. Saya tidak dalam rangka untuk menyudutkan profesi apapun. Tapi jika kita bicara terkait masalah tujuan, Anda lihat bahwa tujuan yang bagus belum tentu tercapai dengan pendidikan yang jahat seperti ini. Apa hubungannya disiplin dengan kedoliman? Kalau memberikan pendidikan disiplin misalnya, kamu harus datang tepat waktu. Sebagai residen misalnya, kau harus datang seharusnya jam 8 ya, maka kau harus sudah siaga setengah 8. Itu mungkin dilakukan, tapi nggak ada hubungannya dengan kedoliman. Atau misalnya, kau pulang jam 5, tapi kau harus memberikan waktu ekstra sampai jam 7 atau jam sekian. Itu mungkin dilakukan. Tapi kalau sampai disuruh nraktir seniornya, disuruh melayani seniornya, jemput anak seniornya, sampai dipinjemi mobilnya dan nggak boleh nolak. Apa hubungannya dengan kedisiplinan? Ini tertekan bukan tertekan karena masalah pekerjaan. Ini tertekan karena didolimi oleh orang. Dan nggak ada hubungannya dengan yang namanya kedisiplinan. Kalau kemudian dinyatakan ini dalam rangka membangun jiwa korsa, jiwa kebersamaan. Jiwa kebersamaan adalah ketika mereka bisa kerjasama untuk memberikan yang terbaik bagi layanan masyarakat. Atau mereka bisa saling membela. Yang terjadi ini bukan jiwa korsa, tapi jiwa saling menindas. Apa yang akan terjadi? Ini junior, nanti ketika dia jadi senior, apa yang akan dia lakukan? Dalam perasaan dia balas dendam. Dalam perasaan dia balas dendam. Saya dulu diberlakukan seperti ini oleh senior saya, maka saya akan memperlakukan seperti ini kepada kalian. Kita tidak diajarkan seperti itu. Kita balas dendam kepada orang yang tidak pernah mendolimi kita. Junior dia kan bukan orang yang pernah mendolimi dia. Oh, kamu anaknya senior saya ya? Nah, itu mungkin. Tapi pelaku kedoliman itu orang tuanya, bukan anaknya. Apalagi itu orang lain. Jadi bisa kita katakan alasan semacam ini sangat tidak berdasar ya. La haula wala quwata illa billah kalau sampai ada seperti itu. Dan kita berharap semoga ini bisa dibenahi ya. Kalau kemudian sampai ini merajalela di hampir semua lini pendidikan, itu sangat berbahaya. Jadi ini mungkin nanti akan merambah. Pak, saya meniru yang terjadi di dunia aparat misalnya ya. Kemudian saya terapkan di dunia kedokteran. Masya Allah, ini bisa bahaya. Berarti nanti di dunia yang lain bisa niru itu. Nanti sampai ke pesantren, sampai ke mana lagi misalnya, pendidikan-pendidikan yang lain. Rusak pendidikan kita. Disebabkan karena tradisi bullying. Dan membuli itu dosa besar. Karena masuk kategori kedoliman. Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapakah orang bangkrut itu? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, al-muflisu fi ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa sadaqatin wa siyamin wa zakatin wa jihad
Orang yang muflis di kalangan umatku adalah mereka yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala jihad, pahala ini, aneka pahala dia bawa. Wa qad dzalama hadza wa akhadha mala hadza wa syatama hadza wa safaka dama hadza. Sementara dulu ketika di dunia dia pernah mendolimi si A, mengambil hartanya si B. Bisa juga termasuk misalnya tadi memaksa junior, kamu harus pinjamkan mobilmu ke saya, kau harus traktir saya. Kemudian wasafaka dama hadza, sampai menumpahkan darah si C. Atau bisa jadi dia mencaci maki dan mencemarkan nama baik si D. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Akhirnya semua berebut pahala yang dimiliki oleh orang ini. Fa in faniyat wa lam yuqda ma alaih, sampai ketika pahalanya itu habis sementara belum ditunaikan kewajibannya, ukhidat min sayyiatihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar. Dosa-dosa mereka akan diambil, dilemparkan ke orang ini, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Sehingga Anda bisa bayangkan betapa ruginya orang yang suka mendolimi orang lain, apapun atas namanya, baik atas nama agama, atau atas nama pendidikan, atau atas nama yang lain. Baik Ustaz, mungkin ini butuh penegasan terakhir Ustaz ya. Kapan suatu aktivitas tindakan itu disebut zolim, dan kapan suatu aktivitas tadi disebut dalam batas yang wajar Ustaz, tidak zolim? Karena misalkan begini ya, contoh nyata, residen disuruh mungkin ya kerja 48 jam non-stop, bukan 24 jam biasanya. Nah, tujuannya adalah supaya kamu itu mencapai titik batasmu. Kalau kerja mungkin dari jam 8 pagi sampai 8 malam kan ya belum seberapa Ustaz. Tapi nanti lanjut ya, 8 malam sampai 8 pagi. Besoknya lanjut lagi, 8 pagi tembak lagi ke 8 malam. Baru nanti shift yang keempat 8 malam sampai 8 pagi. Habis itu kamu baru bisa istirahat, nanti next lanjut lagi. Nah, di beberapa momen itu begitu Ustaz. Apakah yang itu bisa dianggap zalim atau ya itu masih wajar? Kamu kan nggak kita ambil mobilnya, nggak kita pukul, nggak kita apa. Cuman kamu hanya di jam kerja kamu extend aja gitu loh, nambah. Itu bisa nggak disebut zalim? Atau ya itu it's okay lah ya, masih dalam batas toleransi yang kita bilang demi kebaikan kamu kok, supaya tadi fisik kamu kuat, supaya kamu kalau kerja terus-terusan itu bisa oke, bertahan nanti. Itu gimana Ustaz? Kita sepakat bahwa yang namanya pendidikan itu terukur ya. Dan ukuran itu kan jelas. Dan saya kira siapapun yang menjalani pendidikan profesi, baik di dunia kedokteran maupun yang lain, ngertilah yang namanya ukuran itu. Apakah ini manusiawi atau tidak? Ketika membuat orang tidak tidur misalnya, itu manusiawi atau tidak? Nabi SAW memberikan sebuah pesan, bahkan itu dikaitkan oleh beliau dengan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian senang untuk memberikan sikap kepada orang lain sebagaimana kalian senang untuk bersikap untuk diri. Kalian senang untuk disikapi yang sama oleh orang lain. Sehingga kalau dia tidak mau disikapi A, jangan menyikapi orang lain dengan A. Ketika dia tidak mau disikapi B, jangan menyikapi orang lain dengan B. Ketika dia senang disikapi C, maka bersikaplah C kepada orang lain. Ketika dia senang nyaman disikapi D, maka bersikaplah D kepada orang lain. Begitu. Sehingga dalam posisi ini, kira-kira ini manusiawi enggak? Kalau masih di standar manusia, ini masih manusiawi. Artinya perbuatan semacam ini tidak akan menyebabkan dia kehilangan nyawa atau misalnya menyebabkan dia sampai stres dan seterusnya. Sepanjang itu masih manusiawi dan sikap itu masih terukur, insya Allah tidak masalah. Memberikan tekanan kan bukan berarti kemudian menyiksa. Orang di penjara itu disiksa, dihukum ya. Dihukum bukan disiksa ya. Dia dihukum tapi tidak disiksa. Ada yang memang disiksa, tapi itu kan penyalahgunaan wewenang dan itu pelanggaran HAM. Sehingga di posisi ini dia masih dihukum dengan cara manusiawi. Kalau sampai ada orang di penjara tapi dia dihukum dengan cara tidak manusiawi, dia bahkan boleh nuntut. Padahal dia dalam posisi dihukum. Orang yang sedang belajar itu tidak dihukum, dia diajari, tapi tetap ada batas manusiawi. Dan saya kira mereka juga ngerti bagaimana batas manusiawi itu.